tidak mendapatkan permainan yang baik, dan sekarang kita menang rayakan. Dan itu bentuk dukungan, dan itu yang dibilang tadi chemistry. Ya, jadi ketika kita berbicara bahwa ada satu hari dalam sebuah pertandingan, pemain hebat manapun juga membuat kesalahan, pemain hebat manapun juga membuat sebuah timnya mungkin adalah mengalami kekalahan. Tapi itu adalah menjadi pembelajaran yang akhirnya Anda lihat sendiri. Hari ini sama-sama kita menyaksikan Indonesia akhirnya bisa keluar dari tekanan yang memang terjadi. Dan sekarang akhirnya Indonesia bersama dengan nanti 18 tim akan menuju ke grup 3. Inilah yang seharusnya dirayakan, kebersamaan antara para penonton, pemain ke-12 dengan para pejuang yang bermain di lapangan, dengan sebuah lagu yang menyamakan rasa bahwa kita Indonesia, kita satu, dan kita sama-sama berbangga. Hari ini sejarah tercipta, Indonesia lolos ke babak ketiga, grup 3 dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Iya, hari ini kita melihat sesuatu yang membanggakan ya. Tidak hanya bangga melihat pencapaian tim nasional di lapangan hijau, kita juga bangga melihat bagaimana para pendukung menunjukkan apa yang harus mereka lakukan, memberikan dukungan di saat kita menang maupun kalah, terus memberikan semangat kepada para pemain. Ini adalah sesuatu yang sangat positif di level tim nasional, yang mudah-mudahan kelak akan menular juga ke level di bawahnya, di level klub-klub. Dan ini tentu akan dibutuhkan kembali ketika nanti kita bertarung di babak 3 ya, dimana kita semakin berat. Dukungan seperti ini, doa dan umat masyarakat Indonesia akan menjadi penambah semangat bagi setiap pemain untuk bertarung di lapangan di setiap pertandingan, mempertahankan setiap inci pertahanan mereka di lapangan untuk membawa Indonesia atau Garuda terbang lebih tinggi lagi. Ya, Anda bisa menyaksikan pemirsa apa yang terjadi nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Para pemain berjuang di lapangan, para pemain ke-12 berjuang tentunya memberikan dukungan di tribun, dan juga seluruh rakyat Indonesia berjuang dengan memberikan doa dan dukungan untuk kebesaran dan juga penampilan terbaik merah putih tim Garuda dalam kiprah mereka di kualifikasi Piala Dunia. Dan inilah dia memang yang selalu terjadi. Apapun mungkin ya, kita mungkin berbicara seperti ini Pak Bungkus dan juga Bung Ben dan juga pemirsa. Apapun yang terjadi nanti di grup 3, kita harus memberikan hormat kepada seluruh anggota tim nasional Indonesia, dan juga hormat tentunya kepada seluruh supporter dan juga pemain ke-12 yang telah memberikan sebuah, mungkin adalah ini dia, menciptakan sebuah sejarah dan juga memberikan sebuah kebahagiaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Iya, dan pertandingan sudah berlalu hampir 10 menit. Penonton dan pemain memberikan respect yang luar biasa dengan menyapa penonton satu persatu di tribun yang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Ini mungkin kalau dulu disebutkan victory lap ya. Iya. Dan ini mungkin kita bisa melihat bagaimana satu pemain dan juga official dan juga buat ada pemirsa, kita memang bisa melihat bahwa seluruh rakyat Indonesia, seluruh penonton, semuanya bersuka cita dengan apapun yang terjadi. Mungkin juga saya harus memberikan sebuah
ya kalimat kepada para pencinta sepak bola. Izinkan saya untuk mengatakan hal seperti ini. Janganlah kalian ada di saat Indonesia sedang berjaya, di saat Indonesia sedang meraih kemenangan, tapi tetaplah memberikan dukungan dikala tim nasional Indonesia juga sedang mengalami masalah ataupun juga sedang dalam kondisi kalah. Dan ini yang kita lihat apa yang dilakukan oleh para pemain dan stafnya adalah bentuk dari apresiasi mereka terhadap dukungan para penonton selama ini. Apresiasi mereka terhadap dalam dukungan mereka dalam kondisi apapun, baik ketika mereka dalam kondisi yang baik seperti menang atau dalam kondisi yang kalah. Dan itu bentuk dari bagaimana mereka memberikan kecintaan kembali kepada masyarakat sepak bola Indonesia. Ya, pelatih Sintayong benar-benar memberikan sebuah warna bagi sepak bola Indonesia. Dengan apapun yang terjadi, Sintayong benar-benar merubah sepak bola Indonesia. Walaupun memang banyak orang yang mengatakan datangnya pemain-pemain diaspora, tetapi sekali lagi, sebaik-baiknya juga pemain-pemain kalau tidak diracik dengan baik juga tidak akan menghasilkan sebuah prestasi yang baik. Iya, kita lihat bagaimana Filipina juga punya banyak sekali pemain diaspora. Tapi karena memang belum memiliki konsep mungkin ya, belum memiliki kepelatihan yang kuat, sehingga hasilnya pun belum maksimal. Dan pemain-pemain diaspora dalam jumlah besar itu juga ada di tim-tim yang lain, misalnya Malaysia. Sejauh ini menurut saya progres yang paling baik dalam hal ini dapat justru oleh Indonesia. Dan memang kita belum melihat itu di awal-awal ya. Ketika pertama kali datang di tahun 2020 mungkin masih ada COVID ketika itu sih, perkembangan timnas juga tidak terlalu terlihat. Tapi sekarang di 4 tahun ini kita lihat bagaimana timnas Indonesia berubah menjadi tim yang berbeda dengan apa yang kita lihat selama ini. Bagaimana Indonesia menjadi tim yang sangat baik, sangat kompak, sangat kuat, dan tidak takut bermain dengan siapapun. Ya. Tapi itu di Piala Asia, walaupun kita kalah lawan Jepang, walaupun kita kalah lawan Australia, tapi kita tidak kalah dalam segi bermain. Ya, kita sudah melihat bagaimana euforia di stadion atau juga di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita juga akan mencoba memberikan ya pandangan mata tentang euforia di luar stadion atau juga di area luar dari ring road dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta bersama Aziza Hanum. Silakan, Hanum. Cek. Bung Rendra, Bungkus, dan juga Mas Bambang Pamungkas untuk pertama kalinya dengan bangga kita menyaksikan bersama-sama Garuda bisa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis juga lolos untuk Piala Asia 2027. Saya mau tepuk tangan tapi tangan saya penuh banget. Hari ini excitementnya luar biasa sekali. Seluruh fans masih memenuhi kawasan Gelora Bung Karno untuk merayakan bersama kemenangan pada malam hari ini. Bung, tadi saya menyaksikan sendiri ketika sebelum live report ini berlangsung, saya ada di dalam juga menjadi salah satu saksi sejarah dari total hampir 67.000 orang yang memerahkan semua bench kursi Gelora Bung Karno dan berteriak bersama mensupport para Garuda muda kita yang ada di sana. Dimana tadi gol pertama luar biasa indah sekali, Tom Hayel, the Profesor di menit ke-31, tendangan yang luar biasa indah tadi kita saksikan bersama. Dan di gol kedua kita melihat Rizky Ridho di menit ke-56 mendapatkan assist yang begitu ganteng, dan yang paling ganteng yakni Nathan ya. Luar biasa sekali tadi gol yang benar-benar langsung membuat semua semangat semakin berkobar, baik itu pemain maupun kami yang menonton pertandingan secara langsung. Dan kami tadi juga melihat ada satu adegan yang bisa kami highlight, Bung, semuanya di studio dan juga pemirsa sedang menyaksikan tayangan ini, di mana ketika menuju menit akhir pertandingan antara Filipina dan Indonesia, tadi ketika ada pemain Filipina yang kepalanya terbentur, tadi ada sedikit kejadian kecelakaan antara dua pemain Filipina dan Hernando ya, kiper dari timnas Indonesia. Langsung tadi Jai Izes mengambil inisiatif mengajak para pemain timnas untuk membentuk lingkaran menutupi pemain Filipina untuk melindungi dari sorotan kamera, karena itu adalah adegan yang patut untuk dilindungi begitu supaya tidak terlalu terlihat dan terpapar oleh kamera manapun. Respect sekali untuk semua pemain Indonesia. Once again, congratulations untuk semua rakyat Indonesia. Malam ini kita tidurnya akan bermimpi indah, besok tidurnya bangunnya senyum, dan semoga timnas Garuda lebih semangat lagi untuk menjelang babak kualifikasi di round ketiga yang akan datang. Kembali ke studio.
Ya, terima kasih tentunya Hanum. Bagaimana melihat euforia terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta? Dan Anda lihat bagaimana di sini para pemain juga, ya, ini adalah, ya, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dulu apa yang terjadi di sana. Ini dia Jan yang memang terus dikumandangkan oleh para penonton. Iya. Oh Garuda. Ini semua supporter pasti bisa nyanyi lagu ini. Dan kita bagaimana para pemain menikmati suasana bersama dengan supporter, bersama dengan pelatih kita, bagaimana mereka mengangkat Sintayong yang memang kita harus akui memberikan kinerja yang impresif semenjak menangani Indonesia. Ya, semua hal yang patut kita rayakan. Bukan berarti juga kita terlena ya, tapi ini patut kita rayakan. Apapun itu, ini adalah sebuah pencapaian yang tidak mudah untuk bisa didapatkan. Dan Indonesia hari ini merayakan bagaimana sejarah tercipta di stadion bersejarah, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sesuatu yang memang sudah ditunggu-tunggu juga oleh seluruh pecinta sepak bola dan juga seluruh rakyat Indonesia. Indonesia punya peluang saat ini untuk bisa bermain di Piala Dunia. Sesuatu hal yang memang, ya, semua rakyat Indonesia impikan. Banyak orang yang bilang bahwa salah satu keinginannya di dalam hidup ini adalah melihat Indonesia menyanyikan lagu Raya Indonesia Raya di Piala Dunia. Iya, sebagian itu mimpi kecilnya pernah terwujud ketika kita main di Piala Dunia U17 ya. Ya. Tapi mimpi terbesarnya adalah main di Piala Dunia Senior. Itulah yang menjadi impian sebagian besar orang, termasuk saya sendiri. Dan sejauh ini sampai dengan babak ketiga mimpi itu masih terjaga ya. Walaupun kita akan tahu kita akan berhadapan dengan tim-tim besar nanti, tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Dengan persiapan yang lebih matang, dengan dukungan yang luar biasa, kita tentu memiliki peluang. Apakah sebesar peluang kita tentu tergantung dari bagaimana kita bereaksi terhadap kesempatan ini. Ya, Calvin Verdon datang tentunya memberikan warna baru di tim nasional Indonesia dan juga tentunya melengkapi apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia dan menjadi kekuatan yang akan bisa, ya, dilengkapi juga dengan beberapa pemain yang lainnya juga memang sudah menjadi andalan seperti sebelum-sebelumnya, Asnawi, lalu juga Pratama Arhan yang memang menjadi andalan. Lalu juga ini Sein juga bisa, ya, dirotasi untuk melengkapi, dan kita juga Sein juga bisa bermain berbagai posisi ya, sama juga seperti Sandy Walsh. Iya, kelebihan tim ini barangkali karena banyak pemain yang versatile yang bisa main di beberapa posisi, dan itulah yang menguntungkan pelatih ketika menghadapi situasi tertentu harus mengubah strategi, harus mengubah susunan pemain. Tersedia alternatif yang jumlahnya cukup banyak. Sandy Walsh bisa main wing kanan, bisa main back tengah. Asnawi bisa main sebagai wing kanan, bisa sebagai sayap kanan. Rafa bisa main winger, bisa main striker. Ya, pemain-pemain yang memiliki posisi di mana-mana ini akan menjadi sangat krusial ketika seorang pelatih akan melakukan pergantian taktikal di saat pertandingan, bukan sebelum pertandingan ya. Jadi ketika pertandingan sudah berlangsung, mungkin stok pergantian hanya tinggal 1 atau 2 pemain-pemain yang bisa bermain di bagian sini tentu sangat menolong pelatih untuk menerapkan strategi barunya. Ya, Ivan juga Anda lihat pemirsa, ini ada juga pemain memang melengkapi posisi di lini tengah. Rizky Ridho tampil luar biasa tentunya, dan juga ada Adi Satrio yang melengkapi penjaga gawang. Dan tidak ketinggalan juga memang ada Malik ya, yang menjadi senjata baru dari Indonesia sebagai penyerang atau juga sebagai winger. Iya, kebutuhan terhadap pemain yang bermain di depan itu sangat penting ya. Malik mencoba atau dicoba diberi alternatif itu, meskipun memang sejauh ini belum main di level yang resmi ya, di level kualifikasi, baru main di level uji coba. Ya, apa yang kita lihat di sini, kita menjadi saksi bahwa perjuangan selalu harus dilakukan, dan akhirnya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Indonesia lolos ke grup 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saatnya kita bersyukur, saatnya kita merayakan, dan saatnya kita bersiap. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Dan kita kembali lagi pemirsa, pesan-pesan yang berikut ini.